Selamat sore pemirsa, penelusuran tim liputan khusus RCTI tentang pemerasan dan pelecehan yang dihadapi para TKI setibanya di tanah air akan menjadi sajian utama kami sore hari ini. Tak lupa kami hadirkan perkembangan terbaru terkait tertangkapnya buronan Nunun Nurbaiti. Bersama saya Isyana Bagusoka, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, Nunun Nurbaiti hari ini menghabiskan waktunya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tersangka kasus cek pelawat tersebut besok rencananya akan kembali diperiksa KPK. Sementara suami Nunun, Adang Jarajatun, akan menyampaikan keterangan pers di rumahnya. Inilah Nunun Nurbaiti. Kenikmatan tidur di kamar yang nyaman, lengkap dengan segala fasilitasnya, sejak kemarin tak lagi bisa didapatnya. Nunun harus tinggal di kamar masa pengenalan lingkungan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur bersama 33 tahanan lainnya selama 10 hari. Kamar seluas hampir 24 meter persegi dengan satu kamar mandi ini seharusnya hanya ditempati 15 tahanan saja. Nggak ada, cuma busa tipis dengan satu bantal. Sama banget dengan tahanan-tahanan yang baru masuk. Kan itu penaling itu kan tahanan yang baru masuk, Pak. Nunun yang disangka memberikan 480 lembar cek pelawat senilai 24 miliar kepada anggota DPR Komisi 9 tahun 1999-2004 besok rencananya akan kembali diperiksa. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, pemirsa, kesehatan Nunun Nurbaiti hingga kini masih menjadi misteri. Secara fisik Nunun terlihat sehat, tidak seperti yang disebutkan sebelumnya Nunun menderita sakit parah. KPK menyerahkan masalah kesehatan ini kepada tim dokter. Hingga kini Nunun Nurbaiti belum sekalipun memperlihatkan wajahnya kepada umum. Di gedung KPK kemarin, Nunun Nurbaiti menyembunyikan wajahnya di balik kerudung dan masker. Di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, saat diambil gambarnya hari ini, Nunun sedang tertidur membelakangi lensa. Padahal istri anggota DPR dari fraksi PKS, Adang Jarajatun, yang disebut sebagai sosialita ibu kota ini, tentunya tidak asing lagi dengan lensa kamera. Pada saat itu dibawa dan ditemukan pada Ibu Nunun paspor ini, dan kami keluarkan surat penangkapan. Dan Ibu Nunun menandatangani surat perintah penangkapan tersebut. Meskipun Nunun bisa mengingat tanda tangannya, namun KPK enggan berpolemik. Mereka menyerahkan kepastian kondisi kesehatan Nunun kepada tim dokter. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah konstruksi jembatan di Jakarta Utara yang menghubungkan Jalan Cilincing menuju Marunda roboh Minggu dini hari tadi. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta kontraktor pembangunan jembatan tersebut bertanggung jawab. Saat meninjau lokasi proyek pembangunan jembatan sepanjang 120 meter ini, Gubernur juga mendesak pihak kontraktor agar proyek pembangunan jembatan tetap selesai sesuai rencana, yakni Juni 2012. Jembatan roboh saat pemasangan akhir balok beton pada strukturnya. Akibat insiden ini, di lokasi robohnya jembatan telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Karena itu, proyek pembangunan jembatan dihentikan sementara. Pemirsa, suasana duka mewarnai pemakaman Sondang Huta Galung, mahasiswa Universitas Bung Karno yang melakukan aksi bakar diri di depan istana Rabu lalu. Tak hanya keluarga, rekan-rekan mahasiswa dan aktivis HAM turut menghadiri pemakaman Sondang. Tak kuasa menahan kesedihan, seorang rekan Sondang Huta Galung pingsan saat pemakaman Sondang di TPU Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Minggu siang. Sondang menghembuskan nafas terakhirnya Sabtu sore dengan luka bakar mencapai 97%. Rabu lalu, mahasiswa Universitas Bung Karno ini nekat membakar dirinya di depan istana. Tak hanya keluarga, rekan-rekan Sondang dari kampus Universitas Bung Karno serta aktivis HAM Kontras memberikan penghormatan terakhirnya. Sebelum dimakamkan, jenazah Sondang sempat disemayamkan di kampus Universitas Bung Karno dan disambut ratusan mahasiswa serta Rektor UBK Rahmawati Soekarno Putri. Pihak kampus bahkan memberikan gelar sarjana kehormatan serta patriot perubahan bagi Sondang yang telah menyelesaikan skripsi dan tinggal menunggu wisuda.
Ya, saya percaya anak ini gak pernah berbuat salah sama kalian. Mereka menyukai kalian ya. Terus ingat perjuangan Sondang. Semua teman-temannya terus berjuang untuk melanjutkan perjuangannya ya. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan calon tenaga kerja Indonesia TKI diamankan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI BNP 2 TKI di Bandar Udara Hang Nadiem, Batam. Jika dokumen tidak lengkap, mereka akan dibantu untuk menguruskan dokumen mereka sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Setibanya di Bandar Udara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau, 146 calon TKI dari Pulau Jawa ini digiring masuk ke dalam kendaraan. Mereka dibawa polisi dan petugas BNP 2 TKI ke gedung BNP 2 TKI di Batam Center. Para calon TKI umumnya akan bekerja di Malaysia. Mereka diperiksa kelengkapan dokumen seperti surat perjanjian kerja, visa kerja, asuransi, serta kartu tenaga kerja luar negeri. Kini mereka masih ditampung di gedung Lembaga Pemberdayaan dan Pelatihan TKI ke luar negeri di Batam Center. Pemirsa, tak hanya di negeri orang, para TKI juga harus dihadapkan pada pemerasan bahkan pelecehan setibanya di tanah air. Penelusuran tim liputan khusus RCTI kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah mencabut moratorium tenaga kerja Indonesia TKI ke Malaysia awal Desember lalu. Namun pencabutan ini bukanlah akhir dari permasalahan yang dihadapi TKI. Sistem kepulangan TKI yang dianggap tidak efektif menimbulkan permasalahan baru. Berikut ini kami hadirkan penelusuran tim liputan khusus RCTI tentang pemerasan yang dialami TKI saat hendak pulang ke kampung halaman. Hari Buruh Migran Internasional 18 Desember mendatang seharusnya bisa menjadi refleksi pemerintah dalam penanganan tenaga kerja Indonesia. Selama ini, TKI telah menyumbang devisa negara. Namun sayang, permasalahan TKI selalu muncul silih berganti dan tidak terlindungi. Pemirsa, penderitaan TKI seolah tak pernah berakhir. Saat mereka pulang ke tanah air, peluk hangat keluarga tidak bisa langsung mereka rasakan karena sejumlah permasalahan masih harus mereka hadapi. Dari sejarah sebelumnya, bahwa TKI yang pulang ke tanah air itu, yang didiamkan atau katakanlah mereka pulang sendiri itu menemui banyak masalah kayak perampokan, penipuan, pembiusan dan sebagainya. Nah, dengan melalui gedung kita itu kita pastikan hal-hal tersebut tidak terjadi. Namun jaminan Jumhur Hidayat Kepala BNP 2 TKI sepertinya tidak berlaku di lapangan. Dan inilah faktanya. Seturun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, para TKW harus menjalani proses panjang di Balai Pendataan Kepulangan. Tidak sekedar proses panjang, di sini mereka menjadi korban pemerasan. TKW harus terlewat di Terminal 4, nggak boleh dijemput. Sebenarnya katanya nggak ada undang-undang dijemput langsung di bandara ini katanya. Kalau ada yang jemput harus di Terminal 4 katanya. Boleh dijemput tapi itu ilegal namanya, Mbak, katanya harus bayar 600.000 katanya. Bila tak mau segera membayar upeti, para TKI tersandra. Waktu itu nunggunya sehari ya, karena saya sampai di sini tuh sekitar jam 11-an gitu, pesawat Etihad dari Bahrain. Setelah itu nunggunya sore karena mereka mengumpulkan harus 10 orang atau bisa lebih satu. Jadi ditumpuk di mobil elep yang kecil itu harus 10 orang. Dan itu pun tidak satu arah, jadi mencar-mencar, jadi nganterin satu persatu dulu gitu.
tergantung moodnya si supir mau nganterin siapa dulu. Yang paling sering ngasih dia duit ya itu yang diantar dulu, biasanya seperti itu. Untuk membuktikan praktek pungutan liar dan pemerasan di Terminal Kepulangan TKI, kami menelusuri Terminal Khusus TKI yang biasa disebut Terminal 4. Saat tiba di Terminal 4, para TKI melakukan pendataan ulang untuk dipulangkan ke kampung halamannya dengan membeli tiket travel yang sudah disediakan. Seorang TKW yang kami jumpai mengaku hampir menjadi korban kecurangan oknum petugas saat akan membeli tiket travel. Dia bilang kurang 50. Tak hitung lagi, sini aku hitung lagi. Oh, tapi Mbak liatin gini? Enggak, dia bilang itu 550 gitu, kurang 50 gitu. 600 aku bilang. Enggak, 550. Sini tak hitung lagi, tak ambil lagi. Aku sendiri tak hitung. Jelas-jelas 600. Setelah tiket pulang didapat, masalah selanjutnya adalah menunggu. Dari penelusuran 2 reporter liputan khusus RCTI, para TKI harus menunggu lebih dari 8 jam di dalam Terminal 4 untuk kemudian diangkut menggunakan travel ke daerah tujuan masing-masing. Padahal sesuai aturan yang telah dibuat oleh Kepala BNP 2 TKI, pengaturan keberangkatan harus mempertimbangkan waktu tunggu TKI maksimal 2 jam. Untuk bisa pulang, setiap satu mobil travel harus terisi 10 hingga 12 orang TKW dengan rute tujuan yang sama. Penantian menjadi lebih berat ketika harga makanan dan minuman menjadi sangat mahal. Tidak hanya itu, kebutuhan komunikasi bagi TKW yang baru tiba di Indonesia dimanfaatkan oleh penjual kartu perdana dengan menjual jauh di atas harga pasar. Teteh, mending kamu paketan yang 150. 150 itu pulsanya? Pulsanya ada 150.000, pulsanya cuma 70 lebih untuk semua nomor. Kalau ngecas biasanya berapa bayar sih, kelasnya berapa? Kelasnya aja ada yang 5.000, ada yang 10.000. Rasa rindu untuk segera bertemu keluarga sudah tak bisa dibendung. Namun apa daya, para TKW ini hanya bisa pasrah mengikuti serangkaian proses kepulangan yang sangat melelahkan dan menguras kantong. Pemirsa, setelah 8 jam menunggu di Terminal 4, para TKW ini kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman masing-masing dengan menggunakan travel. Dan disinilah kami berhasil menemukan adanya aksi pungutan liar dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum travel kepada para TKW. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, penderitaan TKI yang kerap diterima di negeri orang ternyata tak berhenti kala tiba di tanah air. Kepulangan ke kampung halaman yang seharusnya diwarnai kegembiraan, lagi-lagi harus diisi dengan rasa tak nyaman karena ulah sejumlah oknum. Pemerasan dan bahkan pelecehan harus mereka terima tanpa bisa menuntut balik. Mengapa perlakuan ini harus mereka terima? Bukankah para pahlawan devisa ini seharusnya dilindungi? Setelah cukup lama menunggu, tepat pada pukul 23.30, sebuah mobil travel yang membawa serombongan TKW keluar dari Terminal 4 Salapanjang. Menurut informasi, travel ini akan menuju Purwakarta dan Subang, Jawa Barat. Untuk memastikan bagaimana perjalanan mengantar TKW ke daerah tujuan, kami pun mengikuti arah mobil travel tersebut. Setiap kaca di mobil tersebut tertutup kain sehingga susah terpantau dari luar. Dalam perjalanan, travel sempat berhenti di sebuah rumah makan di daerah Jomin. Setelah beristirahat selama 1 jam, perjalanan kembali berlanjut untuk menuju Purwakarta. Pemirsa, 13 jam waktu yang dihabiskan oleh para TKW ini menuju Purwakarta.
Padahal normalnya perjalanan dari Jakarta menuju Purwakarta dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam saja. Namun apa daya, tidak banyak yang bisa mereka perbuat, kecuali hanya bisa pasrah mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sekitar pukul 5 pagi, mobil pengantar TKW tiba di Purwakarta dan menurunkan sejumlah TKW. Disinilah pungutan di luar ketentuan mulai terjadi. Setelah menurunkan beberapa TKW, perjalanan pun berlanjut menuju Subang. Dalam perjalanan inilah seorang oknum travel melakukan pelecehan oknum petugas travel kembali meminta uang dengan jumlah lebih besar. Aktivitas pungutan ini jelas melanggar aturan. Dalam peraturan Kepala BNP 2 TKI, disebutkan penyedia jasa transportasi dilarang meminta uang kepada TKI di perjalanan. Aksi pungutan dan pemerasan terhadap TKW mendapat kecaman. Saya ingatkan kepada manusia-manusia yang ada di Terminal 4, baik itu pejabat, LSM, atau siapapun, jangan merasa punya hak terhadap gajinya TKI. TKI itu susah, mencari hidup di sana susah dengan segala macam kesusahannya. Mari kita bantu, kita atur, supaya bisa betul-betul nyampe dan berguna untuk keluarga. Bukan diperes-peresin di tengah jalan. Data dari BNP 2 TKI sepanjang 2011 hingga Oktober, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 458.103 orang. Dari jumlah ini, 265.485 orang bekerja di sektor informal atau penata laksana rumah tangga. Menanggapi sistem kepulangan TKI yang memakan waktu cukup lama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta BNP 2 TKI untuk bertindak cepat dalam penanganan kepulangan TKI. Nah, karena itu saya akan minta BNP 2 TKI sebagai pengelola untuk bertindak profesional, cepat, dan tidak berlarut-larut dalam menangani TKI yang pulang. Ini tidak ada pilihan, harus cepat. Tidak hanya merepotkan TKI, tapi juga membawa kos yang tinggi kalau kelamaan. Karena itu BNP 2 TKI akan kita tindak supaya berbuat keras, cepat. Sementara itu, Kepala Terminal 4, Roli Laheba mendukung hasil liputan khusus RCTI. Rencananya, ia akan segera mengambil tindakan tegas kepada travel dan oknum yang telah melakukan pungutan dan pelecehan kepada TKW. Ini akan saya melakukan satu evaluasi dan saya akan membuat suatu laporan nanti bila mana masih ada terjadi hal-hal yang terjadi di perjalanan oleh TKI. Bukankah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya tanpa terkecuali? Entah sampai kapan TKI akan benar-benar terlindungi, terlebih di negeri sendiri. Fakta ini adalah sebagian kecil dari setumpuk permasalahan penanganan TKI yang hingga saat ini masih terjadi. Dan pemirsa, seluruh liputan utama kami dapat Anda saksikan di situs www.sindonews.com. Sampai di sini seputar Indonesia Minggu 11 Desember 2011. Saya Isyana Bagusoka. Terima kasih, selamat menikmati waktu bersama keluarga dan sampai jumpa.